Shalom, salam sejahtera bagi kita. Renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kuan ramai dibicarakan orang karena mencari anaknya yang hilang di awal tahun 2015. Saat itu anaknya masih berusia 20 bulan. Tiba-tiba menghilang pada waktu bermain dengan sepupunya. Sejak saat itu, Seng Kuan terus mencari anaknya tanpa kenal lelah. Dia bertekad untuk pergi dari satu kota ke kota lain di provinsi Guangdong. Dan yang membuat saya tersentuh adalah Seng Kuan mempunyai keterbatasan fisik. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana susahnya saat dia harus merangkak sambil membawa foto anaknya menelusuri jalanan di seluruh kota. Saudara, apa yang mendorong Seng Kuan untuk melakukan semua itu? Saya yakin itu semua dilakukan karena dia sangat mengasihi anaknya. Di Tiongkok banyak sindikat penjual anak dan dia tahu anaknya tidak mungkin bisa kembali kalau dia tidak mencarinya. Apakah Seng Kuan melakukan tindakan yang bodoh? Tidak. Sebagai sama manusia, kita dapat memahami bahwa pengorbanan Seng Kuan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah. Saudara, jika manusia saja bisa melakukan pengorbanan seperti itu, apalagi Allah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bahwa Allah mengerahkan seluruh upayanya untuk mencari orang-orang yang terhilang dan sangat bersukacita ketika mereka ditemukan. Allah mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Dia rela menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Terlihatlah bahwa betapa berharganya setiap orang Kristen bagi Tuhan. Ia tidak menginginkan satu orang pun yang hilang dari dekapan kasih-Nya, sehingga dia datang mengambil rupa manusia untuk mencari dan menemukan manusia yang berdosa. Saudara, siapakah yang hilang itu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Mungkin ada di antara kita yang berpikir, sejak kecil saya sudah ke gereja, saya juga enggak dosa-dosa amat. Perhatikan saudara, domba yang hilang mungkin awalnya merasa baik-baik saja, tetapi semakin lama semakin jauh dengan kawanan domba lainnya. Dan pada titik tertentu, domba itu baru menyadari bahwa dirinya sudah tersesat. Begitu juga dengan manusia. Banyak orang yang merasa diri mereka baik-baik saja karena karir lancar, keluarga harmonis. Apa yang salah? Mungkin kita salah satu orang yang berkata demikian. Tetapi karena merasa menjadi orang baik, maka orang seperti itu semakin merasa layak untuk masuk surga. Apa benar demikian? Tentu tidak. Saudara,
kita sudah belajar bahwa Allah mengarahkan seluruh umatnya untuk mencari orang-orang yang terhilang dan sangat bersukacita ketika mereka ditemukan. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup dan melakukan pelayanan kepada Tuhan di semua bidang kehidupan. Karena dulunya kita semua adalah domba yang sesat sampai Kristus datang menyelamatkan kita. Kiranya kerinduan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang ini juga menjadi kerinduan kita bersama, sehingga kita menjadi orang Kristen dan gereja yang giat dalam melakukan penginjilan. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup menjadi saksi baginya. Karena Dia pernah berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bermazmur bagi Allahku, selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku, selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku, selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allah.
dengan seruling, dengan ceracak, dengan gambus, dengan tarian, biarlah semua yang bernafas memuji, memuliakan namanya. Megah Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu